bagaimanakah proses tryout KJP ini dari mulai ide sampai diluncurkan ke SMA-SMA terkait? Akhirnya terdapatlah angka di Jakarta Timur itu 3.300 sekian anak yang KJP. Nah ini mau diapakan kan? Kita coba untuk memperoleh tryout maupun bimbingan yang sama dengan anak-anak yang orang tuanya punya. Maka kami coba mencari tempat tryout atau bimbel yang cukup mumpuni di Jakarta Timur. Akhirnya ketemulah yang tryoutnya itu namanya Naiju. Agar 20 siswa yang tertinggi ini terus dikawal oleh Naiju sampai dengan yang bersangkutan kalau bisa masuk ke perguruan tinggi. Program ini sangat benar-benar membantu bagi yang tidak bisa mengikuti tryout berbayar karena tryout ini gratis. Mohon maaf Pak Wali, izin saya membutuhkan device laptop. Makanya saya sekarang bawa. Ada hadiah laptop untuk peraih nilai tertinggi se-Jakarta Timur. Luar biasa. Semoga apa yang bisa saya support untuk Adit, semua saya support. Walaupun kadang-kadang terbentur biaya, kita usahakan yang terbaik buat anak-anak kan. Kalau menurut saya, dengan ada KJP ini sangat membantu ya. Apalagi khususnya untuk saya yang kan kalau kayak orang-orang lain kan tryout kan berbayar. Nah jadi Adit bisa dapat kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain yang orang tuanya mampu gitu. Sangat membantu Pak, seenggaknya bisa buat keperluan Adit, beli buku, beli seragam, beli sepatu. Kan ada juga kayak sembako KJP kan, nah untuk menambahi gizi Adit kan ada daging, ada ikan gitu Pak. Jadi sangat membantu buat keluarga saya. Harapan untuk Adit ke depannya semoga dia bisa lebih rajin belajar, lebih semangat untuk menggapai apa yang dia impikan, untuk masuk perguruan tinggi yang dia inginkan. Ya, kita selalu mensupport Adit, baik dari segi motivasinya, segi keamanannya, berkoordinasi dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat agar Adit ini tetap semangat, tetap mensupport biar lebih mendapatkan yang lebih tinggi lagi, lebih berinovasi lagi, baik dari segi ilmunya, ilmu pengetahuannya, dan ilmu agamanya. Kita tak lupa saya juga mengikutkan orang tua Adit agar ikut dalam Koperasi Merah Putih, karena orang tua Adit itu memang dia pandai membuat peyek, membuat kue. Jadi kita selalu memasukkan orang tua Adit itu sebagai UMKM Koperasi Merah Putih Kelurahan Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sapa Timur, seputar perkembangan Jakarta Timur. Di sini kita akan berbincang mengenai banyak hal, tak hanya catatan pembangunan, tetapi juga perkembangan kota tercinta, kota administrasi Jakarta Timur, kota dengan wilayah terluas di Jakarta. Kali ini saya Fanya, kita akan membahas mengenai salah satu program prioritas Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendukung program pendidikan dan kualitas pendidikan yang makin maju di Jakarta Timur melalui program tryout KJP. Hadirnya tryout KJP ini merupakan komitmen dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Munjirin, untuk memastikan bahwa penerima Kartu Jakarta Pintar tidak hanya menerima bantuan biaya, mengenai juga pendamping akademik yang dapat menunjang kebutuhan pendidikan di Jakarta Timur. Program ini dapat dirancang untuk membantu siswa lebih siap lagi untuk dapat menghadapi ujian kelulusan maupun seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melalui tryout yang terstandar, terstruktur dan mudah diakses, pemerintah berupaya menciptakan kesempatan belajar yang lebih merata.
Dan yang membedakan program ini dengan konsep kolaborasi. Jadi pemerintah Kota Jakarta Timur menggandeng berbagai mitra termasuk lembaga bimbingan belajar, platform teknologi belajar, serta perusahaan swasta lainnya untuk menyediakan bank soal, materi, hingga pembahasan dan dukungan teknik dan logistik. Kolaborasi ini bukan hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memastikan bahwa kualitas tryout semakin baik dan juga berstandar nasional. Hari ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana program ini dapat berjalan dan manfaat apa yang dirasakan bagi para siswa, serta bagaimana peran pemangku kepentingan dalam ciptakan generasi pelajar Jakarta Timur yang unggul dan berdaya saing. Sudah hadir bersama kita Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Munjirin, yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai program yang luar biasa. Dan hadir juga bersama kita salah satu siswa bernama Aditya Pramudito dari SMAN 21 Jakarta sebagai peraih nilai tertinggi program Tryout KJP yang diadakan Tryout KJP tahap 1. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita berdiskusi langsung di podcast hari ini bersama Bapak Wali Kota dan Mas Adit. Jadi beberapa minggu terakhir nih Tryout KJP menjadi perbincangan yang hangat Pak, terutama pada saat diluncurkannya Tryout KJP ini diapresiasi oleh Bapak Gubernur sendiri. Nah, boleh kan kami tahu apakah dan bagaimanakah proses Tryout KJP ini dari mulai ide sampai diluncurkan ke SMA-SMA terkait. Baik, terima kasih Non Anya. Jadi awalnya itu kami hadir di Jakarta Timur, bertugas itu kan kurang lebih baru sekitar 6 bulan ya. Begitu hadir di sini kan ada beberapa permasalahan tentunya yang sangat prioritas yang harus kita selesaikan. Entah itu masalah sosial, pendidikan, kemudian sanitasi dan sebagainya. Dan dari itu salah satu yang kita pilih adalah di pendidikan. Nah, pendidikan itu apa yang kita akan coba lakukan, ini juga nggak semata-mata dari ide kita, tapi hasil daripada saya turun ke bawah, ke masyarakat, apalagi malam Sabtu kan saya pasti keluar ke masyarakat dengan silaturahmi lewat bulu tangkis bareng yang namanya SMASH, Solusi Masalah Aspirasi Semangat dan Harmoni. Wah, mantap. Nah, dari situ kita bebas berkeluh kesah dengan para warga dan warga tersebut ada yang menyampaikan kepada kita bahwa Pak Wali, saya itu mempunyai anak yang sudah kelas 3 SMA. Kemudian SMA-nya di mana? Saya bilang SMA-nya di salah satu SMA negeri di Jakarta Timur. Kemudian masalahnya apa Bapak? Masalahnya adalah anak kami kepingin seperti anak-anak orang yang mempunyai orang tuanya. Jadi persiapan kelas 3 itu untuk ke perguruan tinggi itu kan harus kalau anak yang punya pasti dibimbelkan, di-tryoutkan. Ini kan mempunyai biaya yang sangat tinggi. Nah, anak kami itu adalah anak penerima KJP yang notabene ekonominya kurang. Boro-boro buat bimbel, buat makan aja sehari-hari mungkin ngepas, makan kurang. Nah, dari informasi-informasi itu coba saya tampung, akhirnya kami coba di kantor memikirkan itu semuanya bagaimana caranya nih anak-anak seperti ini agar memperoleh hak atau kesempatan yang sama dengan anak-anak kelas 3 SMA yang orang tuanya mungkin notabene punya. Oleh karena itu saya mengumpulkan Sudin Pendidikan, saya kepingin tahu jumlah siswa SMA kelas 3 di Jakarta Timur yang kelas 3 itu sudah persiapan mau ujian yang sekolah di negeri, saya bilang di negeri dulu. Artinya yang memperoleh KJP, yang orang tuanya kurang mampu. Akhirnya terdapatlah angka di Jakarta Timur itu 3.300 sekian anak yang KJP. Nah ini mau diapakan kan? Kita coba untuk memperoleh tryout maupun bimbingan yang sama dengan anak-anak yang orang tuanya punya. Maka kami coba mencari tempat tryout atau bimbel yang cukup mumpuni di Jakarta Timur. Akhirnya ketemulah yang tryoutnya itu namanya Naiju, tempat tryout kebenaran daerahnya di daerah Pulau Gadung. Naiju itu kalau dibalik ujian. Nah, ketemulah, negolah di situ. Satu anak sebenarnya kalau tryout berapa sih? Sekian. Nah, bilang sekian itu berarti standar untuk orang-orang yang orang tuanya mampu.
Akhirnya saya bilang turunkan dong coba sampai berapa. Karena ini yang mau tryout adalah anak-anak yang tidak mampu orang tuanya. Betul. Ketemulah deal angkanya. Setelah deal angkanya, udah kita mencari kolaborator CSR untuk membayar si bimbelnya ini, si tryoutnya, naijunya. Setelah kita kesepakatan dibayar, ya kita persiapan untuk mengadakan tryout. Waktu itu pertamanya itu 6 sekolah SMA negeri dulu yang di seputar Wali Kota Jakarta Timur, dan itu yang di launching oleh Pak Gubernur waktu itu. Jadi asal idenya demikian kira-kira, Non. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah. Tadi sempat di-mention juga bahwa kolaborator salah satunya adalah Naiju. Tepuk tangan sekali lagi untuk Naiju, luar biasa. Sekiranya selain Naiju itu ada apa lagi Pak kolaboratornya? Terus terang yang membayar duluan ke Naiju itu saya mencari mana dulu coba. Akhirnya saya gandeng Basis Basnas Jakarta Timur. Coba ini di cover dulu. Nanti ini kan proses tryout-nya itu sampai menjelang ujian itu kalau nggak salah 5 kali. Nanti mungkin untuk pembiayaan kalau memang kurang kita cari kolaborator yang lain, CSR yang lain untuk mengcover ini. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya kira-kira sudah berapa persen dari sekolah-sekolah negeri di Jakarta Timur yang sudah diajak kolaborasi melalui tryout KJP ini? Ya. Baik, sampai saat ini itu sudah 1.800 sekian. Nanti kita kan punya 3.000 sekian. Ini baru yang negeri aja. Sekarang karena ini terpublish, kemudian dibaca oleh masyarakat semuanya, sekolah-sekolah swasta pun ini juga akhirnya Pak Wali masa negeri doang, swasta enggak. Nah ini sedang kita pikirkan juga teman anak-anak yang kelas 3 sekolahnya di swasta untuk memperoleh kesempatan yang sama. Wah, luar biasa sekali. Nah dari situ kira-kira indeks tingkat pendidikan yang tadinya mungkin di tahap sekian, apakah setelah tryout itu ada kemajuan lagi Pak? Nah ini tentunya akan kita ukur karena hasil daripada tryout itu, setelah tryout itu kan bisa baca sampai di mana tingkat anak-anak untuk menyerap soal-soal atau mungkin yang sudah diajarkan oleh gurunya di sekolah, itu langsung kelihatan hasilnya di situ. Ya pasti namanya hasil ada yang bagus, ada yang kurang, tapi seenggaknya sudah memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak lain yang non KJP. Wah, benar sekali Pak. Nah dari situ sekiranya mungkin apakah memang ditujukan tryout KJP ini hanya untuk peserta yang memiliki KJP atau masyarakat lain, mungkin siswa-siswa yang seperti reguler seperti itu, apakah bisa mengikuti juga? Ya baik, memang banyak sekali masukan ke kita setelah anak-anak kita yang KJP mungkin tersasar, ini kan ada mungkin yang ekonominya masih di bawah tapi belum tercover di KJP. Ini adalah salah satu nanti pemikiran buat kita sendiri agar mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Kita coba di tingkat kota sedang memformulasikan ini biar bisa kena semuanya. Wah, luar biasa sekali. Jadi akan ada pemerataan ya Pak, seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada tujuan atau KPI sendiri? Apakah habis tryout tahap pertama ini mungkin di tahap kedua ada yang harus lebih diperbaiki atau seperti apa Pak? Ya, dari hasil yang pertama contohnya begitu, ini kan sudah terbaca ada 20 terbesar, 20 nilai tertinggi. Yang ini saya sudah berkomit dengan Naiju agar 20 siswa yang tertinggi ini terus dikawal oleh Naiju sampai dengan yang bersangkutan kalau bisa masuk ke perguruan tinggi gitu. Jaminannya itu maksudnya. Wah, gitu. Luar biasa. Jadi setiap bulan, setiap tahap itu ada 20 siswa tertinggi yang akan dikawal sampai nanti lulus ya Pak? Salah satu bentuk evaluasinya itu. Selain yang lain-lain pasti kita evaluasi juga. Kira-kira apakah ada pesan-pesan untuk siswa-siswa di sini yang mungkin sebentar lagi akan lulus dan ikut tryout KJP Pak? Ya, tentunya untuk adik-adik semuanya yang mengikuti tryout KJP ini, setelah saya dari sekolahan yang satu ke yang lain bertanya kepada teman-teman, seneng gak sih diadain tryout seperti ini, dikasih kesempatan yang sama? Ternyata mereka sangat antusias sekali. Justru kalau bisa malah nuntut yang banyak gitu.
Jadi artinya ini adalah kesempatan yang kita berikan kepada anak-anak itu disambut baik dan dipergunakan sebagai sarana yang baik untuk mengukur belajar ketika nanti akan masuk ke tes perguruan tinggi. Wah, iya luar biasa sekali. Mungkin saya akan bertanya, mungkin sebelum di Jakarta Timur, Pak Wali sudah punya pengalaman di Jakarta lainnya. Nah, mungkin tingkat pendidikan Jakarta Timur dan program menarik seperti tryout KJP ini apakah sudah ada di wilayah-wilayah lain, Pak? Atau hanya eksklusif nih di Jakarta Timur sendiri? Ya, baik. Sebelumnya saya bertugas menjadi wali kota Jakarta Selatan selama 3,5 tahun. Mungkin permasalahan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga banyak yang sama, banyak yang beda juga. Nah, tapi yang jelas sejak saya masuk ke Jakarta Timur, salah satu yang kita unggulkan adalah program ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur setelah launching ini karena baru ada di wilayah Jakarta Timur agar menugaskan kepala dinas pendidikan, kalau bisa itu semua wilayah untuk mengikuti hal yang sama seperti Jakarta Timur. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wali Kota kita. Sangat seru nih Pak perbincangannya. Mungkin kita bisa beralih ke Mas Adit yang memiliki nilai tertinggi se-Jakarta Timur. Sebelumnya bagaimana Mas Adit perasaannya pagi hari yang cerah ini? Ya saya senang telah diundang ke acara ini. Bahwa saya mendapatkan nilai tertinggi dalam tryout Naijo. Ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak Wali atas kesempatannya bisa mengundang Mas Adit dan juga teman-teman Mas Adit di sini. Kira-kira saya mau tanya-tanya dikit nih, Mas Adit udah pernah ikut bimbel apa belum ya? Sudah. Tapi sudah pernah ikut tryout belum? Untuk tryout belum. Berarti baru pertama kali ikut tryout di tryout KJP Jakarta Timur. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan yang meriah. Nah, dari sini apa yang membuat Mas Adit sangat semangat untuk ikut tryout KJP ini, Mas Adit? Saya semangat mengikuti tryout KJP ini karena untuk mengetahui soal-soal yang ada di tryout ini agar dapat referensi untuk soal-soal di UTBK nanti. Wah, ya luar biasa. Jadi tryout ini mungkin standar soalnya sudah sesuai ya dengan standar UTBK nasional ya Mas Adit, seperti itu? Sudah cukup serupa dengan soal-soal UTBK yang sebelum-sebelumnya. Nah, tryout ini kan ditujukan untuk pemegang KJP dan tryout ini sifatnya gratis. Kira-kira pendapat dari Mas Adit mengenai adanya tryout KJP ini seperti apa? Tryout KJP ini sangat membantu siswa-siswi yang mendapatkan KJP. Karena banyak siswa yang ingin mengikuti tryout tapi terkendala dengan biayanya. Nah, dengan adanya tryout KJP ini mereka bisa mendapatkan kesempatan yang setara. Jadi mereka bisa semakin serius dalam belajar dan meningkatkan nilai-nilai mereka dalam tryout UTBK selanjutnya. Wah, luar biasa. Jadi sangat membantu bagi para siswa, teman-temannya Mas Adit dan seluruh siswa-siswa yang mungkin mau masuk ke perguruan tinggi. Dan sifatnya gratis sehingga dapat meringankan juga daripada kita harus bayar bimbel mahal-mahal, mending langsung ikut tryout KJP. Nah, kalau dari Mas Adit sendiri kira-kira ada nggak impian saya mau kuliah di mana, jurusannya apa? Mungkin boleh tahu? Saya ingin berkuliah di ITB dan jurusan Teknik Informatika. Wah, luar biasa. Luar biasa. Masuk ITB kan sulit ya. Mudah-mudahan terkabul ya. Amin ya robbal alamin. Masuk ITB kan sulit. Kira-kira soal-soal yang ada di tryout KJP ini sudah sangat sulit belum sih untuk bisa mencapai cita-cita Mas Adit? Soal-soal yang ada di tryout ini cukup menantang dan lumayan sulit untuk PK dan PM-nya. PK dan PM tuh apa sih Mas Adit? Mungkin ada teman-teman di rumah yang belum tahu. PK itu penalaran matematika dan PM itu PK penalaran matematika dan PM penalaran kuantitatif. Oh, luar biasa. Jadi sifatnya penalaran. Jadi bukan ilmu yang pasti, harus
sering-sering latihan, salah satunya melalui tryout KJP. Benar banget nih. Kira-kira selain itu Mas Adit ada nggak harapan di tryout KJP tahap selanjutnya? Mungkin mumpung ada Pak Wali dan juga Pak Kasudin Pendidikan, mungkin dapat disampaikan secara langsung. Saya berharap untuk dapat mengakses soal-soal yang sebelumnya agar bisa mengetahui mana yang benar dan salah. Karena hal tersebut dapat membantu kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan meningkatkan nilai tryout selanjutnya. Wah, luar biasa. Jadi kemarin mungkin belum ada fitur untuk melihat kembali soal dan mengakses kembali. Jadi belum bisa untuk belajar ulang ya Mas Adit. Dengan begitu kalau misalkan di tahap selanjutnya dapat diperbaiki, mungkin dapat membantu banyak siswa yang di sini dan juga meningkatkan nilainya seperti itu. Dan kira-kira dari Mas Adit sendiri ada nggak kayak pesan dan kesan mengikuti tryout KJP? Pesan dan kesan dari saya bahwa program ini sangat benar-benar membantu bagi yang tidak bisa mengikuti tryout berbayar, karena tryout ini gratis dan dari sekolah langsung. Jadi kita bisa mengikuti program ini dengan cara cuma-cuma, dan dari soal ini kita dapat mengetahui soal-soal yang bisa saja keluar di UTBK yang ada. Oke, luar biasa. Kalau dari sisi tryout KJP-nya kita sudah dengar banyak ya. Mungkin dari tahap pasti kan ada fase-fase belajar sebelum tryout. Kira-kira mungkin bisa disampaikan mumpung ada Pak Wali juga dan Pak Kasudin tadi, apakah pengajaran di sekolah mungkin ada yang kurang atau dapat diimprove? Mungkin Mas Adit bisa sampaikan. Mungkin hanya tentang pendalaman materi UTBK-nya kurang waktunya. Tidak cukup hanya 2 jam mata pelajaran dan 2 hari dalam seminggu. Perlu diperbanyak lagi untuk latihan selanjutnya. Wah, luar biasa, itu dapat di-improve nanti di sesi berikutnya supaya ketika ikut tryout KJP tahap 2 bisa nilainya lebih maksimal. Kemarin dapat nilai berapa Mas Adit? Sekitar 790. Wah, luar biasa, 790. Hampir sempurna ya, mungkin di tryout tahap 2 bisa naik jadi 800 kali ya Mas Adit. Amin. Kira-kira itu nilai yang paling bagus di mana Mas Adit? Mungkin ada di penalaran umum. Oh, penalaran umum. Oh, jadi nilainya juga belum dirinci ya itu ya? Belum. Oh, berarti mungkin izin Pak Wali dapat dirinci mungkin hasilnya seperti rapot gitu ya, dan ada pembahasannya, dan mungkin dari sekolah juga bisa dibahas ulang sehingga kemudian di kemudian hari dapat menjadi evaluasi yang baik seperti itu. Kalau dari teman-temannya Mas Adit mungkin ada nggak pesan-kesan yang akan disampaikan mumpung di sini ada banyak teman-temannya, ada banyak Bapak Pak Wali dan jajarannya mungkin? Untuk dari saya sih, untuk teman-teman agak deg-degan nih, dilihat teman-temannya banyak, HP-nya juga pada nyala nih. Untuk pesan dan kesan untuk teman-teman, teruslah belajar dan jangan lupa mengikuti UTBK selanjutnya. Wah, luar biasa. Semoga teman-teman di Jakarta Timur khususnya ya di SMA dapat nilainya bagus-bagus. Jadi mungkin bisa diundang lagi nih kayak Mas Adit, siapa tahu kan ada sesi-sesi berikutnya. Dan kira-kira abis dapat nilai tertinggi Mas Adit sudah merasa puas belum? Untuk nilai saat ini saya senang, tapi masih belum puas karena masih ada ruang untuk meningkatkan nilai saya. Dan dengan adanya program ini saya bisa jadi mengetahui kelemahan dan kelebihan saya dalam materi-materi tersebut. Jadi saya dapat mengevaluasi diri sendiri. Ya. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira nih mau tanya sedikit, ada nggak sih kebutuhan Mas Adit yang sekiranya harus mungkin digunakan untuk menunjang kebutuhan tryout selanjutnya, mungkin akan agar nilai lebih baik dan juga bisa masuk ke ITB seperti impian Mas Adit. Mumpung ada Pak Wali, bisa disampaikan? Mohon maaf Pak Wali, izin saya membutuhkan device laptop. Wah, luar biasa, butuh laptop supaya bisa masuk ITB ya.
Amin. Kira-kira gimana nih Pak Wali? Laptop Pak Wali kayak undian door prize aja nih ya. Baik, jadi Adit karena ranking 1 ya, paling tinggi, saya memang mau bertanya, mau minta hadiah apa dari saya. Gitu. Oh Wah, nggak taunya pas sudah banget. ngomong duluan, Pas banget, luar biasa. mintanya laptop. Mudah-mudahan saya bisa ngasih. Kayaknya saya udah, karena dari kemarin saya dengar kuping, Adit nggak punya laptop, makanya saya sekarang bawa. Loh, pas banget tepuk tangan. Wah, Mau keren diserain banget nih. sekarang, sini saya serahin. Wah, ada hadiah laptop untuk peraih nilai tertinggi se-Jakarta Timur. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Wali, Bapak Munjirin beserta jajarannya atas kesempatan yang luar biasa bagi Mas Adit dapat laptop. Harapannya bisa dipakai belajar dan mempertahankan ranking 1 sampai nanti lulus. Amin. Bagaimana perasaannya Mas Adit? Sampaikan apa yang ada disampaikan. Sangat senang dari hadiah pembelian wali kota, Pak Wali Kota. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Wali Kota. Semoga hadiahnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Mungkin sampai lulus ITB juga masih awet ini, luar biasa. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Wali, Mas Adit dan teman-teman sekalian, luar biasa hari ini. Jadi tryout KJP ini berkolaborasi juga bersama Naiju dan atas ide Pak Wali dan dapat memberdayakan dan juga meningkatkan edukasi di Jakarta Timur. Harapannya mungkin dari Pak Wali ada pesan-pesan? Baik, Non, jadi di keluarganya program ini itu semata-mata untuk memberikan kesempatan yang sama antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini pendidikan antara siswa yang memang mempunyai kesempatan orang tuanya ada dengan siswa yang memang KJP dalam hari ini mungkin menengah ke bawah yang harus kita kasih kesempatan yang sama. Jadi kalau sudah dikasih kesempatan, kasih belajar, nanti bisa mempergunakan dengan baik. Mudah-mudahan ada kesempatan yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, tentunya harapannya dengan tryout ini memberi kesetaraan juga antara yang kaya dan yang miskin, tidak ada perbedaan perlakuan dari pemerintah dan semuanya kita ayomin untuk itu semuanya gitu. Wah, luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wali Kota kita. Yang terakhir mungkin Mas Adit, ada lagi nggak yang ingin disampaikan atas laptop yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan, mungkin juga untuk teman-teman semangat, siapa tahu bisa menyusul. Tadi surprise-nya luar biasa, tangannya bergetar. Oh iya, luar biasa, bergetar sampai rumah kayaknya masih getar nih Pak Wali. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota atas hadiah pemberiannya. Saya akan menggunakan ini sebaik-baiknya. Dan untuk para teman-teman, teruskan belajar dan gapai cita-cita kalian. Wah, luar biasa. Jadi adanya platform dari tryout KJP ini menjadi pemerataan pendidikan di Jakarta Timur dan membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat, siswa-siswa di Jakarta Timur untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya supaya bisa menjadi masyarakat yang berguna dan bagi nusa dan bangsa, terutama bagi Jakarta Timur. Sumber masyarakat yang baik, yang luar biasa nanti bisa lahir dari Jakarta Timur. Mungkin bisa jadi, Mas Adit bisa jadi Bapak Wali Kota di 2045 gitu ya, luar biasa. Dan Sobat Sapa Timur, pesan dari Pak Wali, Bapak Munjirin dan juga Mas Adit menjadi penutup perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa untuk mengundang Mas Adit dan teman-teman sekalian di platform yang luar biasa di podcast hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi manfaat dan juga memberikan insight dan informasi yang luas bagi kita semua. Sampai jumpa lagi Sobat Sapa Timur di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.